Halo Barodax, kembali lagi bersama saya Mang Haru di tengah badai di luar sana. Kita akan ngobrolin lagi tentang personal branding ya. Tadi tuh ternyata bahasan tentang perilaku dan identitas banyak ya ternyata. Tadi saya cuma bahas satu premis doang, satu kalimat tuh, tapi ternyata banyak. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bahas di episode selanjutnya lah ya. Dan ini menarik tentang perilaku yang tidak berkesesuaian dengan diri tidak akan bertahan lama. Ulang ya, perilaku yang tidak berkesesuaian dengan diri tidak akan tahan lama. Nah, ini menarik dalam konteks bakal mirip ke kebiasaan, bakal mirip juga bahas tentang habit. Poinnya adalah ternyata kalau kita tidak melakukannya dengan diri, emang begitulah adanya kita, emang identitasnya kita begitu, perilakunya begitu, dan kita tidak sesuai dengan identitas kita, tidak akan bertahan lama. Di sini dalam konteks sosial, kita ingin deketin teman ya, kita ingin mencari teman. Ternyata kita itu menggunakan metode tadi ya, yang tidak berkesesuaian dengan diri kita. Misalkan kita ingin punya teman circle gamer lah. Sedangkan kitanya bukan gamer. Nah, karena kita tidak gamer, itu justru semakin faking the situation. Semakin kamu tidak sesuai dengan dirimu dan apalagi terpaksa, semakin tidak akan bertahan lama. Karena apa? Karena ya kamu niatnya untuk fit in. Niat fit in itu baik gampang gitu. Ya, baik buruk menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Cuman kalau misalkan tujuannya adalah untuk mencari sesuatu hal yang memang perlu banget di sana, berarti bukan kita yang faking, tapi kita belajar. Belajar untuk menyesuaikan mereka, ya kan? Memang mungkin tidak sesuai dengan diri, tapi apakah kita mampu untuk menyesuaikan dengan diri mereka? Tapi masalahnya tadi, kalau tidak berkesesuaian dengan diri kita, tidak akan bertahan lama. Makanya kalau memang benar-benar ingin murni, genuine secara sosial, secara pertemanan, relationship gitu ya, pasti kalau memang sudah bersesuaian dengan diri, akan bertahan lama. Kalau berkesesuaian dengan diri. Karena memang tidak faking lagi, memang ya inilah circle-ku, inilah teman-temanku, inilah supporterku, ya inilah sayap-sayap burung yang sama bertengger dengan burung yang lain yang sama juga gitu. Jadi kurang lebih dalam konteks sosial, kalau kamu tidak sesuai dengan mereka dan kamu maksa masuk ke mereka juga, kamu akan mental juga. Kamu tidak akan bertahan lama. Sebagaimana mereka juga karena mereka tidak sama dengan kita frekuensinya dan sebagainya, mereka tuh faking. Mereka tuh bakal kalau bahasa Jepangnya mah Honetatemae namanya. Kurang lebih Honetatemae itu baik di depan, gak akan gimana-gimana, "Wah, justru desu ne," atau "Saya Yasashi ne," gitu ya, atau "Baik ya kamu," atau "Kamu jago ya." Itu belakang mah paling nyerocos gitu. Kalian pernah atau bahkan sering merasakan itu juga kan? Maka dari itu, karena faking atau tidak sesuai dengan diri, kamu mencoba masuk pun tidak akan bertahan lama, karena kamu juga nggak nyaman. Ya kesesuaian dengan diri. POV mereka juga sama, kalau emang mereka juga lama-lama ke kamu juga nggak cocok, barangkali kitanya yang minus atau mereka yang plus, atau merekanya yang minus atau kita yang plus, mereka juga nggak bertahan lama sama kita, bakal sama-sama faking dan yang faking itu tidak akan bertahan lama gitu. Itu dalam konteks sosial. Dalam konteks habit kita juga sama ketika kita maksa gitu ya, tadi nyambung mungkin ke sosial juga gitu, pengen fit in sama orang lain. Teman-teman kita itu sukanya K-pop, sedangkan kitanya sukanya di Jepangan. Kita tuh karena faking, habit kita tuh adalah di Jepangan belasan tahun misalkan ya, atau hobinya main layangan, yang satu mainnya kareci, main kelereng, karena ingin, mengubah habit, perilakunya memang tidak sesuai, tidak akan bertahan lama. Kecuali kamu sudah mengikhlaskan diri, maksudnya kamu juga identitasnya seperti mereka. Karena kamu ikhlas menjadi mereka, bahkan nambah identitas bukan menghilangkan. Saya K-popper, saya di Jepangan misalkan, saya juga gamer misalkan, saya juga ini itu dan sebagainya. Nah, sampai kapan pun kalau emang tidak mau memahami itu, tidak akan bertahan lama. Poinnya adalah apakah itu toleransi? Barangkali iya toleransi, karena kan saking berbedanya. Kita berbeda sama mereka, mereka juga berbeda dengan kita. Itulah batasannya mungkin toleransi tadi. Tapi kalau misalkan kitanya fit in, merekanya atau merekanya yang fit in ke kita, ya kalau lama-lama tidak jadinya nyambung, tidak berkesesuaian, tidak akan bertahan lama gitu. Pindah ke situ. Kemudian apalagi ya tentang yang tidak berkesesuaian dalam pekerjaan juga barangkali. Karena kita tidak berkesesuaian dengan pekerjaan kita, barangkali kita sangat mudah lelah, mudah capek, mudah ngeluh, mudah tidak enjoy gitu ya, mudah dan lain sebagainya gitu.
Karena barangkali tidak sesuai dengan diri kita. Kita mencoba fit dengan kerjaan itu, tapi pada akhirnya kesulitan juga. Karena memang tidak sesuai dengan diri kita. Kecuali kembali lagi, mau nggak nambah identitasnya seperti itu juga. Misalkan kita lulusan sarjana pendidikan, terus kerjanya belum pernah nih menjadi kasir, atau jadi teller bank, atau jadi barista. Kan nggak pernah diajarin tuh. Kalau kita tidak berkesesuaian, secara umumnya kita tidak akan bertahan lama, akan kesulitan. Karena memang kita masih denial, tidak mau mengubah atau bahkan menambah identitas itu. Tapi ketika kita mulai mengubah habit-nya, kita mulai ya nyambung, nanti mungkin kita akan bahas tentang fix mindset sama growth mindset, kita akan maju. Kita akan bisa menyesuaikan itu. Kalau emang identitas itu tidak diinginkan lagi, yang dikurangi, dieliminasi. Kalau misalkan identitas itu butuh diubah, maka diubah, change identity. Kalau misalkan itu perilakunya butuh ditambah, maka tambahlah identitasnya gitu ya. Adding the new identity gitu. Bahkan kuliah juga sama, kawan-kawan yang merasa, aduh merasa nggak sesuai dengan jurusan, barangkali emang perilaku yang memang tidak berkesesuaian, jadinya tidak akan bertahan lama gitu. Selagi kitanya tidak ikhlas, kitanya denial, kitanya tidak mau belajar, ikhlas belajar untuk menerima identitas baru itu, bahwasanya karena kitanya IPA, kita belajar IPS, atau kitanya IPS tapi ternyata rezekinya bukan di IPS banget, tapi misalkan di tata boga misalkan, atau itu kan pendidikan atau kuliahnya gitu, atau pekerjaannya juga gitu. Selagi sama sekali tidak berkesesuaian dengan diri kita, kita tidak akan bertahan lama. Nah itu yang kita harus pahami gitu. Makanya termasuk relationship juga, kalau memang perilaku mereka atau si sang doi itu tidak berkesesuaian dengan diri kita akan lama-lama tidak akan tahan lama gitu. Kecuali tadi ada toleransi dengan menambah identitas atau menyesuaikan identitas, di mana kamu itu adalah pasangan yang bisa menyesuaikan dengan identitasnya dia. Sebagaimana dia juga mampu berkesesuaian dengan identitas kita gitu. Maka perilakunya berubah kan gitu. Perubahan perilaku sama dengan perubahan identitas gitu. Jadi memang saya kira ini jadi poin di mana kita semua akan jauh bertahan lama melakukan apapun ketika perilaku kita itu berkesesuaian dengan diri kita. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang menjadikan itu sesuai dengan diri kita? Mungkin sedikit bahasnya adalah, seringkali ada bahasan 3 hal yang membuat kita tuh barangkali, atau asesmen dasar lah, di mana kita tuh bisa menyesuaikan dengan kita tuh sesuai dengan yang kita inginkan atau kita lakukan. Yang pertama adalah, apakah yang kita lakukan itu menyenangkan buat kita? Kita berbahagia melakukannya. Yang kedua, apakah hal itu membuat kita itu mudah melakukannya, kita tuh karena saking mudahnya, karena kita tuh ahli, karena kita tuh mendalami, kita itu concern atas hal itu. Dan yang ketiga, apakah hasilnya itu memuaskan diri kita, hasilnya memuaskan, hasilnya bagus antara diri kita dan orang lain. Dari ketiga tadi, apakah itu hal yang menyenangkan untukmu? Apakah itu hal yang mudah bagimu? Apakah itu hal yang memuaskan antara kedua belah pihak ya, atau minimal diri sendiri, atau umumnya adalah kedua belah pihak atau pihak orang lain? Kalau tiga-tiganya checklist, barangkali itu adalah sesuai dengan dirimu dan itu akan bertahan lama. Tapi bila mana ketiga ini tidak checklist, akan terasa tidak akan tahan lama karena kamu mencoba fit in, tapi kalau emang masih di denial, tidak akan masuk juga gitu. Tidak akan enjoy melakukannya. Tidak akan juga mudah melakukannya. Akan serasa berat, akan serasa mengeluhkan itu semua. Bahkan hasilnya tidak memuaskan, hasilnya tidak excellent, tidak tidak bagus gitu, tidak optimal gitu karena kitanya juga tidak sesuai. Semoga dengan 3 cara tadi mungkin kita akan bedah lagi di next video selanjutnya, bahwasanya ketika kita tahu berkesesuaian dengan diri kita, perilaku kita akan tahan lama. Karena ya itulah yang saya sering sampaikan, kampanyekan, karena terinspirasi dari senior coach saya, di mana berkaryalah sesuai dengan bidang presisimu. Bidang presisi ini kan kita harus tahu. Kita harus punya keterampilan intrapersonal memahami diri, kelebihan kita mana, kekurangan kita di mana, sehingga kita bisa optimalnya di mana. Gitu. Mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak bisa kita kendalikan, dan kita bisa upayakan yang mana. Ketika kita tahu bidang presisi kita akan cukup mudah untuk melakukan apapun, baik secara kreasi non-profit maupun kreasi profit, bahkan relationship sekalipun. Itu aja, sudah 13 menit. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga manfaat, tetap melaju dan optimasikan.